Let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan kegiatan bersama. Saya Evelyn Teresia, Saya Sarah Sirait. saya Yosi Sinaga. Saya Will Brian. Saya Diardo. Saya Benjamin. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman. Baiklah, saya kali ini ingin memulai sesi ceramah. Nah, tema yang saya bawakan kali ini yaitu tentang keputusasaan. Nah, apakah teman-teman pernah merasakan bahwa atau pernah berhadapan langsung dengan permasalahan yang begitu sulit sehingga susah diselesaikan? Nah, kemungkinan cuma dua. Apa kalian bekerja keras untuk menyelesaikannya atau malah bermalas-malasan? Biasanya orang memilih bermalas-malasan itu bisa dibilang dia sudah putus asa akan permasalahan itu, sehingga dia tidak percaya bahwa dia sendiri tidak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin memberitahu suatu ayat Alkitab. Kalian pernah mendengar tentang Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9? Pernah tidak? Atau Galatia 6 ayat 9? Tahu risol? Baiklah, saya akan lanjutkan. Nah, Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 itu isinya, setelah melarikan diri dari Mesir, bangsa Israel kehilangan kesabaran dan mengeluh tentang situasi sulit mereka karena lelah akibat perjalanan. Oleh karena itu, Tuhan mengirim ular berbisa untuk mematuk mereka. Nah, dari ayat Alkitab tersebut kita juga mengetahui, bisa menyimpulkan juga bahwa Tuhan sendiri saya sebenarnya tidak suka orang-orang yang berputus asa. Bahkan dia mengirim ular berbisa tadi saking tidak sukanya dengan orang yang berputus asa. Kita sebagai manusia, Tuhan berikan 90% dari kita untuk berusaha, dan 10%-nya itu melalui doa, yang itu melalui tuntunannya. Oleh karena itu, jadi kalian ingin tetap berputus asa atau ingin bekerja keras? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bekerja keras menyelesaikan suatu masalah, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silakan angkat tangan. Baik, silakan. Perkenalkan, saya Evelyn Teresia. Jadi gini, saya saat ini adalah seorang pengangguran. Sebenarnya saya tidak pengen menjadi seperti ini. Ini bermula sejak saat SBMPTN. Jadi saat itu saya berambisi sekali ingin lulus di kuliah yang saya inginkan melalui SBMPTN. Tapi saking berambisinya saya ingin masuk, saat saya dikabarkan tidak lulus, saya menjadi sangat depresi. Itu meninggalkan bekas yang sangat mendalam bagi saya, karena saya merasa saat itu saya juga udah gagal meraih cita-cita saya. Semenjak saat itu saya mulai merasa putus asa sama diri saya sendiri, dan saya itu merasa menjadi seperti beban orang tua. Untuk itu saya ingin minta pendapat Anda, apa yang harus saya lakukan untuk menggapai kembali diri saya yang dulu sehingga tidak putus asa seperti saat ini. Silakan jawab. Kalau menurut saya, soal permasalahan Anda tersebut, tidak lulus SBM yang Anda inginkan. Pasti Anda merasa Tuhan itu jahat. Tuhan gak pernah mendengarkan doa saya. Rupanya saya sudah berdoa, Tuhan semoga masukkan saya ke kuliah yang saya inginkan ini. Tapi waktu tiba-tiba pengumuman, kamu merasa, Tuhan ini jahat. Yang saya perlu bilang, Tuhan itu tidak pernah jahat. Tuhan itu selalu baik, dia tahu apa yang terbaik untukmu. Mungkin kamu tidak masuk SBMPTN kuliah yang kamu inginkan tersebut, karena bukan itu rencana Tuhan yang terbaik untukmu. Kamu menganggap itu seperti emas, perak, kalau aku masuk kuliah ini pastilah aku sudah sukses. Tiba-tiba waktu pengumuman kau nggak masuk, kau merasa bahwa dirimu itu nggak ada lagi gunanya aku.
Gak ada lagi fungsinya aku hidup di dunia ini. Tapi ingatlah, Tuhan telah memberikan, Tuhan pasti menyediakan rencana terindah untukmu. Karena Tuhan pernah berkata, segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu adalah yang terbaik untukmu. Mungkin kau tidak dapat ini, tapi Tuhan telah menyediakan permata yang begitu indah untukmu nanti. Mungkin bukan sekarang, mungkin kau sekarang lagi putus asa, tapi ingat, jangan berputus asa. Karena Tuhan juga tidak suka sama orang yang mudah berputus asa. Tantangan yang diberikannya itu bukanlah tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Karena ingat, di balik semua itu pasti ada kunci yang dapat membukanya. Kunci itu sendiri adalah Tuhan. Jadi kamu harus selalu berpegang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan salahkan Tuhan. Tapi mungkin bukan itu jalanmu. Ingat, masih banyak jalan. Ada pepatah yang bilang banyak jalan ke Roma. Jadi banyak jalan untukmu sukses. Mungkin bukan dari kuliah ini, tapi mungkin dengan jalan yang lain. Jadi seperti film Naruto. Siapa di sini pernah menonton Naruto? Karena dia berkata, ketika kamu menungguku untuk menyerah, maka kamu akan menungguku selamanya. Jadi dia itu orangnya yang pantang menyerah. Naruto aja bisa, rupanya itu anime. Apalagi kita yang manusia, yang makhluk ciptaan Tuhan yang terindah. Jadi saya mengatakan tetap semangat menjalani hidupmu. Ada yang mau bertanya lagi? Nama saya Sarah. Saya sebagai murid SMA Budi Mulia, saya merasa sangat tertekan karena saya akhir-akhir ini mendapatkan nilai merah di rapot dan juga di ulangan harian. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata saya mendapatkan hasil yang begitu. Jadi menurut Anda apa yang harus saya lakukan agar saya mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi? Menurut saya, seperti pepatah mengatakan, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi, mengapa Anda mendapatkan hasil yang belum memuaskan, yang membuat Anda kecewa, berarti usaha Anda belum maksimal. Mungkin strategi yang Anda lakukan itu salah. Jadi menurut saya, kamu harus mengubah strategi kamu dalam belajar. Dalam memahami segala soal. Seperti kamu juga harus mengenali dirimu sendiri. Kamu bisa memahami yang seperti mana. Seperti saya ini suka biologi. Jadi terkadang saya nggak bisa menghafalnya kayak gitu. Jadi saya itu pakai gambar-gambar gitu. Karena kalau melalui ilustrasi seperti itu, saya jadi mudah mengingatnya. Jadi masalahnya bukan di pelajarannya, bukan di gurunya, tapi di kamu sendiri. Kamu harus bisa mengubah dirimu, lebih mengenali dirimu, kayak mana caramu untuk dapat memahaminya lebih baik. Jadi kalau berputus asa itu, depresi kayak gitu, janganlah. Karena Tuhan sendiri nggak suka dengan orang yang mudah berputus asa. Berarti orangnya ya nggak teguh, nggak ya kayak gitulah. Kalau ada masalah ya langsung jatuh. Jadi nggak ada semangat hidupnya. Jadi kalau saya bilang, kamu harus tetap semangat karena apa yang kamu alami, karena semua tantangan yang kamu hadapi itu membuatmu belajar menjadi orang yang teguh, yang selalu teguh. Kalau ada masalah pun kamu tidak akan jatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Saya pernah dekat dengan seorang perempuan di sekolah saya. Jadi kami sudah dekat mungkin sekitar beberapa bulan, dan jadi saya berpikir dia menyukai saya. Jadi saya ingin memberanikan diri untuk menembaknya. Rupanya tidak sangka saya ditolak, dan saya sedikit kecewa, dan saya berpikir untuk menjauhi wanita atau perempuan, dan saya mulai berpikir saya tidak mungkin menjauhi perempuan untuk selamanya. Jadi menurut Anda, apa pendapat Anda supaya saya bisa berubah? Baik, itu adalah dua permasalahan yang berbeda, di mana salah satu itu adalah pacaran, satu lagi adalah mengenai cara untuk menggapai suatu impian. Nah, kamu masih muda kan? Kamu masih memiliki banyak tingkatan pencapaian untuk kamu raih. Nah, oleh sebab itu, saya ingin menggambarkan seperti ini, seperti ilustrasi, bagaikan kereta dan gerbong. Nah, kamu bayangkan kamu itu berada di posisi paling depan, dan tentang soal pacaran tadi itu berada di pas di belakangmu. Nah, itu semua tergantung penempatan dirimu. Baik itu kau kereta itu pada saat tanjakan. Kalau pada saat tanjakan, pasti gerbong yang di belakang tadi, pacaran yang tadi, itu pasti akan menjadi sebuah beban samamu kan. Sehingga
susah mencapai ke atas. Tapi kalau misalkan penempatan dirimu pada saat turunan, justru gerbong itu sendiri yang membantu dirimu supaya lebih cepat untuk sampai ke tujuan. Oleh sebab itu, pilihlah penempatan dirimu atau posisi penempatan dirimu dalam kedua permasalahan tadi. Karena ingat, semua itu indah pada waktunya. Jadi Tuhan telah memberikan atau Tuhan telah menyusun baik itu jodoh, baik itu impianmu nanti ke depan. Yang kamu perlu lakukan sekarang adalah tetap berusaha dan jangan lupa untuk menempatkan dirimu pada posisi yang tepat. Baik, sekian penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, sekian dari sesi ceramah kali ini. Memang materinya sedikit, tapi saya ingin memadatkannya di sesi pertanyaan. Baik, atas perhatian dan pertanyaan. Selamat pagi. Baik. Saat ini saya ingin ceramah. Tema utamanya yaitu putus asa. Pernah nggak satu di antara kalian yang pernah bawa atau yang mengalami? Bang, mereka dialog guys. Selamat pagi. Baik. Kali ini saya ingin buka sesi ceramah saya. Tema utama yang saya ingin sampaikan adalah tentang putus asa. Nah, di antara kalian pernah ingin merasa atau bekerja terhadap pekerjaan tersebut? Jadi cuma dua. Apa kalian mengerjakan sesuatu itu? Atau kalian melakukan kesalahan? Ayo, lakukan bekerja. Kemudian, jika kalian memilih untuk lebih berkelas, itu berarti kalian cut. Selamat pagi. Saya sekarang ingin gue tolong gue. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, sekarang saya ingin memulai sesi. Ini yang bilang kan. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya sekarang ingin buka sesi ceramah saya, yaitu tema yang saya ingin bawakan yaitu tentang kejutan. Baik, kita mulai. Apakah kalian pernah merasakan suatu pekerjaan yang terlalu sulit? Nah, jika kalian menghadapi situasi itu, mungkin ada dua. Dua, satu, action. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada sesi ceramah saya kali ini saya ingin berceramah tentang yaitu tentang perasaan. Nah, apakah dari kalian pernah menghadapi suatu permasalahan yang sangat sulit? Nah, kemungkinan ada dua persoalan yang terjadi. Kalian bekerja keras, atau kalian malah berusaha atau berpas-pasan. Nah,